Nah, sekarang kalau sudah ada tanda-tanda pelanggan itu mulai kecewa nih Mas Aziz, apa langkah pertama yang harus dilakukan supaya mereka itu tetap mau belanja di toko kita? Oke, jangan anggap remeh satu pelanggan yang kecewa ya Mas Adit ya. Jangan sampai ada pelanggan kecewa, oh dah cuma satu. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani oleh konsultan Trigona Software oleh Mas Aziz. Hari ini kita mau bahas topik yang sering dianggap sepele nih Mas. Wah, apa tapi itu? Sebenarnya itu menentukan hidup matinya sebuah toko. Oke. Yaitu kepuasan pelanggan. Wah, menarik Mas Adit. Ini nih. Oke. Nah, kalau ngomongin soal pelanggan Mas Aziz, pasti semua pemilik toko itu kan pengennya pelanggannya itu kan loyal dan nggak lari ke kompetitor seperti itu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa bikin pelanggan itu puas? Apa cukup kita kasih harga barang yang murah aja itu pelanggan udah puas atau seperti apa Mas Aziz? Ya, jadi harga itu memang penting ya Mas Adit ya. Tapi menurut saya itu bukan satu-satunya faktor Mas Adit. Ada banyak sekali faktor yang bisa bikin pelanggan itu puas. Nah, saat mereka merasa dihargai, tuh kan mereka bisa puas ya Mas Adit ya. Terus belanjanya nyaman, terus nggak dibikin repot saat bayar, jadi prosesnya cepat. Itu juga pasti kan bikin pelanggan ini senang ya Mas Adit ya. Gak cuma soal harga aja. Selain itu kecepatan pelayanan, stok barang itu selalu lengkap Mas Adit. Terus toko bersih sampai keramahan tim di toko itu juga bisa berperan besar untuk kepuasan pelanggan. Jadi kalau perang harga aja kita bakalan kesulitan bersaing secara jangka panjang karena pasti selalu ada yang bisa ngasih harga yang lebih murah. Betul, seperti itu. Nah, kalau begitu Mas Aziz, dari mana nih kita bisa tahu kalau pelanggan ini itu sebenarnya itu puas atau enggak? Ya, kalau puasan berarti pelanggan itu bakalan datang lagi ya Mas Adit ya. Bisa. Itu jadi selalu belanja ke kita terus. Ya, kalau nggak puas ya harusnya kan nggak akan datang lagi, kapok gitu ya, gampangnya begitu. Kalau misal kita punya toko online, mereka kan kita bisa ngasih rating ya Mas Adit ya. Rating bintang 5 atau bisa juga rating jelek bintang 1, bintang 2 seperti itu. Kalau toko sekarang kita juga bisa, atau pelanggan itu bisa ngasih rating di Google Maps ya. Jadi kalau merasa puas biasanya pelanggan bakalan ngasih review di situ. Kalau nggak puas juga bisa juga di situ. Itu. Atau enggak kita juga bisa lihat ya pas pelanggan itu berinteraksi dengan kasir. Mereka kasih komplain atau enggak ke kasir kita. Kalau komplain berarti kan pelanggan kecewa tuh atau nggak puas sama toko atau mungkin pelayanan di toko. Itu Mas Adit. Berarti kita itu memang harus peka ya Mas Aziz? Ya harus. Harus peka. Nah, sekarang kalau sudah ada tanda-tanda pelanggan itu mulai kecewa nih Mas Aziz, apa langkah pertama yang harus dilakukan supaya mereka itu tetap mau belanja di toko kita? Oke, jangan anggap remeh satu pelanggan yang kecewa ya Mas Adit ya. Jangan sampai ada pelanggan kecewa, oh dah cuma satu. Karena itu bisa menyebar ya. Jangan sampai itu menyebar dan akhirnya orang lain yang sebenarnya nggak merasakan kecewa itu ikut merasa kecewa dan akhirnya nggak datang ke toko kita. Ya, yang pertama sih kita perlu dengerin keluhannya sih Mas Adit. Jadi kalau ada orang komplain ya udah kita tampung dulu keluhannya apa. Nah, kalau sudah baru kita cari ini apa ya solusinya gitu ya. Kita cari akar masalahnya, kita cari solusinya, dan kita pastikan itu nggak terulang lagi. Itu, dan itu prosesnya harusnya segera ya Mas Adit ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau contoh nih misalnya mereka komplain terkait antrian, antriannya lama gitu kan, berarti kita harus cek kenapa bisa lama. Ya itu kita harus segera perbaiki. Itu seperti itu. Atau misalnya orang komplain saya cari barang ini kok nggak ada, ya berarti kita harus pastikan ke depannya barang yang dicari pelanggan itu selalu ready stock. Itu intinya sih, perbaikan harus segera dan kalau bisa harus berbasis data ya Mas Adit ya. Jadi nggak asal melakukan perbaikan tapi sebenarnya itu nggak ada datanya. Itu seperti itu. Tadi Mas Aziz sudah sempat bilang antrian lama gitu ya. Nah, itu tuh sepertinya masalah yang memang harus kita cari solusinya ya Mas Aziz ya. Tapi sebelum mencari solusinya itu kita
cicipin kopi dulu deh Mas, sebelum kita lanjut lagi. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Ya. Solusi dari masalah itu tadi Mas Aziz, silahkan. Biasanya kalau antriannya lama itu kan karena masih manual. Misalnya dari nyatet barangnya manual, ngitungnya manual, sampai ngitung kembaliannya juga masih manual gitu ya. Jadi udah pasti lama kalau masih manual Mas Adit. Ya betul. Tadi ya. Coba kalau tokonya pakai perangkat kasir dengan IPOS-nya Mas Adit. Semua transaksi bisa lebih cepat karena kan harganya udah otomatis. Tadi sebelum harga kita bisa scan barangnya tuh, jadi nggak perlu nyatet. Scan barangnya muncul otomatis, harganya muncul otomatis. Kalau customer ngasih uang, otomatis juga menghitung kembaliannya. Itu termasuk juga kalau ada promo-promo, kita nggak perlu masukin diskon secara manual lagi. Gitu. Sehingga kalau itu prosesnya bisa lebih cepat dibanding manual tadi ya, itu harusnya bisa mengurangi antrian. Jadi walaupun antri, prosesnya cepat tuh kan. Kita kalau lagi ngantri lihat prosesnya cepat, oh iya, walaupun ngantri 3 misalnya, ini mah cepat karena prosesnya juga terlihat lebih cepat. Tapi kalau udah ngantrinya panjang, kita lihat di depan satu orang aja dilayaninya lama, itu kan wah makin males ya. Itu seperti itu Mas Adit. Oke. Kalau masalah yang kedua tadi nih Mas Aziz, yaitu stok produk yang sudah habis atau kehabisan stok nih. Solusinya bisa dengan cara yang sama nggak? Ya, kalau sudah pakai sistem Mas Adit, nggak manual lagi, kita bisa tahu produk mana yang paling laku. Sehingga kita bisa stok lebih banyak. Kalau kita belanja juga kita bisa tahu, sebelum belanja kita bisa tahu selain produk yang laku, produk yang nggak laku. Jadi kalau produk yang nggak laku ya nggak usah nyetok lagi, atau kalau nyetok ya sedikit aja gitu. Jadi modalnya bisa kita putar untuk produk yang lebih laku itu. Nah, untuk jangka panjang kita bisa tentukan juga stok minimumnya untuk produk-produk yang lebih laku. Misalnya untuk mie instan minimal itu 10 pieces. Sehingga kalau stoknya sudah di bawah itu bisa kita setting notifikasi. Jadi kita bisa segera stok barang sebelum barang itu habis. Gitu. Sehingga kalau customer nyari barang, harusnya nggak ada lagi tuh kasus orang nyari barangnya kosong. Itu Mas Adit. Selain kecepatan transaksi nih, tadi kan kita sudah bahas soal kecepatan transaksi ya Mas Aziz ya. Selain kecepatan transaksi, itu ada hal lain nggak yang bisa bikin pelanggan itu makin betah nih untuk belanja di toko kita? Ya, selain kecepatan transaksi, kalau kita pakai sistem itu kita bisa kasih reward untuk pelanggan. Reward. Itu sebelum reward kita juga bisa data tuh siapa aja pelanggan kita. Mungkin dalam bentuk member, kartu member. Sehingga nanti pas ada transaksi pun si kasir bisa lebih dekat dengan pelanggan ya. Karena kasir tahu nama pelanggan itu siapa dari kartu member tersebut. Sehingga harusnya lebih akrab tuh dan lebih tahu orang ini sering datang. Itu selain itu kita juga bisa tahu nanti pelanggan itu belanja ke kita sesering apa, sebanyak apa. Nah, untuk orang-orang yang sering belanja itu bisa kita bikin program reward Mas Adit. Ya, jadi misalnya kalau orang yang belanja 1 juta kita mau kasih hadiah deh. Nah, itu kan orang lebih tertarik belanja ya. Ya, apalagi ibu-ibu, emak-emak itu kan biasanya senang tuh kalau ada promo-promo lumayan. Misalnya belanja sekian dapat produk toko besar, bisa tuh dibikin reward seperti itu. Itu memungkinkan kok seperti itu. Dan kalau kita pakai sistem itu bisa kita buat sistemnya. Jadi belanja berapa dapat apa seperti itu. Sehingga itu memastikan pelanggan seneng kan. Oh, dia belanja nggak cuma dapat produknya juga, tapi dapat kesempatan mendapatkan hadiah. Itu. Atau kalau nggak mau hadiah bisa juga diskon di pembelian selanjutnya gitu ya. Nanti poin misalnya dia dapat 10 poin ke depan itu bisa dipakai untuk diskon, kan lumayan ya. Itu jadi customer juga merasa dianggap. Itu seperti itu sih. Kalau kita pakai sistem banyak manfaatnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita pakai iPOS itu yang jelas transaksi itu bisa makin cepat. Ya kan? Kita mau bikin reward itu juga jadi lebih gampang. Sama untuk barang stok kosong. Itu dia. Jadi stok itu pasti selalu ada nih. Jangan sampai kosong ya kan Mas. Stok yang diminati oleh pelanggan ya. Oke, mungkin itu aja Mas Aziz. Terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.